Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat atau Bel Agama ya. Saya ambil dari channel Bel Agama saja biar agak variatif gitu ya. Karena tadi saya sudah membuat posting di beberapa channel. Sekarang channel brands daripada Benteng Umat itu Bel Agama. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian ya. Al-Imran 31. Qallallahu qala qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku Rasulullah ya lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh umat manusia. Nah, itu semua adalah di antara fatwa-fatwa nas ya agar umat muslimin merespek terhadap nabi, mengikuti nabi gitu dan menjaga kehormatan nabi yang memang nabi itulah manusia yang paling mulia di sisi Allah kan ya. Demikian ya. Dan menjadi panutan bagi kita semua. Sehingga tadi ada hal-hal yang berhubungan dengan penistaan terhadap nabi itu menjadi marah umat Islam gitu ya. Nah, sekarang kita dalam konteks si Paul Zeng ya. Ini saya lihat bahwa di 3 jam yang lalu Paul Zeng ini live streaming di channel dia yang lain. Hagios Europe ya, Hagios Europe gitu ya. 3 jam lalu dan dia berdiskusi atau berwawancara dengan salah satu wartawan dari Nusantara ya, wartawannya apalah JP gitu ya kira-kira. Nah, di sini saya ambil beberapa hal saja bahwa menunjukkan si Paul Zeng belum menunjukkan sikap bersalah gitu. Belum menunjukkan dia merasa bersalah, tidak gitu. Tapi menangis ya, masalah Pancasila atau apa nggak tahu. Yang jelas dia tidak menunjukkan bahwa dia melakukannya itu seolah kesannya adalah merupakan tuntutan Alkitab yang dia imani gitu ya, demikian ya. Lalu kita berikan respon ya, respon. Oke, dengan ini di live streaming 3 jam lalu ya, next. Denny Siregar. Apa saya memviralkan? Bukan. Mereka yang memviralkan saya, Pak. Bapak yang ya Bapak belum ya, tapi kayak Detikcom kemarin. Saya bersyukur ya, saya terima kasih buat Jawa Pos, Detikcom. Saya nggak nulis Pak, karena saya belum ya, dapat terima kasih. Saya respect dan saya dari dulu memang suka baca Jawa Pos, Pak, karena memang dari dulu saya bilang ini orang-orang Jawa Pos ini memang objektif, jadi hati-hati. Dan mudah-mudahan kali ini pun objektif juga ya, nanti waktu nulisnya pun. Nah, kayak Detikcom, dia tulis hati-hati dan malah menghubungi saya, Tirto juga menghubungi saya. Artinya kalau memang mau memberitakan, jangan cuma diberitakan satu yang potong, yang kagak ngerti, orang-orang kagak ngerti apa-apa, terus Menkominfo bilang blokir itu akunnya Jose Paulusang. Sekarang saya harus mengaku, memang sudah diblokir, bagaimana? Ya, ada kata-kata blokir akun YouTube-nya si Paul Zeng ya. Dia memiliki 2 akun, Hagios Europe dan Jose Paul Zeng ya. Ini Paul Zeng. Kalau kita lihat di sini dia masih hidup ya, ini saya cek ya, tuh. Berarti kalau ini entah dia disuspend sementara ya. Kalau suspend sementara bisa, tapi kalau diblokir belum ya, karena ini masih bisa dinikmati ya. Coba ini ya kita cek ya. Berarti masih bisa berjalan dan masih ada iklan. Artinya apa? Artinya ucapan si Paul Zeng bahwa channelnya sedang diblokir, yaitu di Joseph Paul Zeng channel, nampaknya belum bisa diterima ya, karena tadi namanya masuk ke dalam channel beliau pun iklan masih jalan, video masih jalan. Walau alam apakah dia kena suspend namanya. Kalau suspend sementara bisa. Artinya dia apa? Dia diberikan suspend untuk tidak mengupload beberapa minggu gitu ya, sama yang terjadi juga pada si David Wood ya. David Wood pernah mengkisahkan tentang perlakuan Muslim di Pakistan ya, kena suspend, tapi masih jalan, iklan masih jalan, tapi dia tidak bisa memproduksi video gitu ya untuk beberapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah ya. Berarti apa, ini bukan diblokir tapi disuspend sementara namanya ya. Oke, next ya. Ini klarifikasi aja biar kita tahu paham permasalahannya, demikian ya, next ya. Bagaimana orang mau tahu kebenaran dong akunnya diblokir sama kalian? Kalian cuma potong sepotong, saya bilang Nabi ke-26 bla bla bla, ya kan? Terus yang lainnya ada apa di sebelum dan sesudahnya?
Yang bikin ulah siapa yang motong itu? Wartawan. Bukan Jawa Pos ya. Bukan Jawa Pos, bukan. Saya udah paham kok, Pak. Nah, itulah masalahnya, Pak. Jadi yang bisa menghentikan bola salju ini hanya wartawan. Karena bolanya kan ada di wartawan kemarin kan, bukan di saya. Tapi Bapak merasa nggak, kalau dari Bapak sendiri ya, ini tanpa keterlibatan dari pihak luar, wartawan atau segala macam, kalau ini keluar akan menyakiti pihak lain, merasa nggak ada sedikit? Kenapa harus sakit hati, Pak? Dengan yang saya ucapkan. Pertanyaannya, mengapa harus sakit hati? Siapa yang sakit hati? Menteri Agama kah? Berarti Menteri Agama kadar keimanannya kurang sekali. Wah, cetek banget kalau Gus Yakut itu bilang sakit hati. Kalau Ketua MUI bilang sakit hati, wah kalian tuh cetek banget iman kalian itu. Tuhan Yesus disakiti, dihina, nggak pernah sakit hati. Haleluya, itulah Tuhan yang saya sembah, Pak. Nggak pernah dia mensakiti. What? Ya, demikian ya. Jadi Pak Paul Zeng nampaknya dengan pernyataan beliau gitu yang viral itu tidak merasa sebagai sebuah kesalahan gitu. Dan kalau ada yang merasakan itu dalam tanda kutip menyakiti hati umat Islam, berarti umat Islam itu imannya cetek. Dia menyebut Kemenag pun cetek, katanya MUI pun cetek ya. Padahal seorang muslim kan tadi saya bilang seorang muslim itu diajari dalam hadis ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku Rasulullah ya lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya, itu sebetulnya kan masalahnya bukan masalah klaim Nabi ke-26, tapi penyebutan kepada Nabi Muhammad yang menista gitu ya. Disebutnya begini begitu, saya tidak mau mengulang kembali ya. Sekarang semua viewers sudah tahu ya permasalahannya. Oke, demikian. Itulah kira-kira cuplikan video yang saya upload. Saya tidak akan berpanjang lebar. Silakan saja viewers menilai sendiri dan membuat pengkajian sendiri. Kalau menurut saya di sini nampaknya si Paul Zeng masih berkeras hati, nampaknya beliau tidak mau. Padahal ini kan sebetulnya live streaming dengan di publik yang akan dipublikasikan tentunya oleh JP itu ya. Harusnya dia itu menunjukkan sebuah kata-kata apa misalkan saya salah, saya keliru, saya minta maaf, saya mungkin keceplosan gitu ya, keceplosan ngomong misalkan dan seterusnya misalkan. Tapi beliau nampaknya dia menganggap itu semua adalah sesuai dengan kesadaran dia, sesuai dengan tuntunan Alkitab dia. Nah di sini kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, serahkan sajalah kepada pemerintah yang ada, kepada umat muslimin yang ada di Indonesia ya dengan ormas-ormasnya. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, paling-paling hanya bisa memberikan sedikit komen saja tentang update terkini gitu ya si Paul Zeng di Hagios Europe ya. Demikian adalah yang merupakan channel dia yang kedua setelah channel di sini ya, channel Joseph Paul Zeng yang saya kira ini masih aktif ya, iklannya masih aktif, videonya masih aktif. Kalaupun mungkin dia mengaku saya diblokir oleh Kemeninfo, sebenarnya bukan diblokir, mungkin ya paling-paling terkena suspend sementara sebagaimana David Wood ya. Suspend sementara berarti apa? Iklan masih jalan, video masih jalan, monetisasi masih jalan, hanya dia tidak dibolehkan mengupload atau ya mengirim video lah untuk 2 mingguan dan seterusnya. Sebagaimana mungkin David Wood pernah terkena hal ini ketika dia menyampaikan masalah kasus di Pakistan ya. Sekarang demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.